Iseng-iseng saya mencoba menjajaki belajar menggunakan penuntun ChatGPT. Di sini saya memerintahkan ChatGPT untuk mengajarkan cara menghitung selisih dua bilangan pecahan kecil dengan pecahannya kurang dari 1. Saya minta berikan 10 contoh yang dilengkapi dengan penyelesaiannya. Jadi saya bertanya bagaimana cara menghitungnya. Kita perhatikan di sini, ChatGPT mengatakan untuk menghitung selisih antara dua bilangan pecahan kecil, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan pecahan pertama dan pecahan kedua. Dalam hal ini, disimbolkan A dengan B. Kemudian, langkah kedua, jika pecahan pertama memiliki penyebut yang berbeda dengan pecahan kedua, cari faktor persekutuan terbesar, FPB, dari kedua penyebut. Gunakan FPB ini untuk menyetarakan penyebut kedua pecahan. Timbul pertanyaan saya, FPB yang dicari dari penyebut kedua pecahan, FPB kedua pecahan, bukankah itu harus KPK, bukan FPB? Tapi kita teruskan. Hitung selisih antara pecahan pertama A dan pecahan kedua B dengan mengurangkan pembilang A dengan pembilang B. Hasilnya akan menjadi pembilang selisih. Yang keempat, simpangkan hasil selisih dengan penyebut yang telah disetarakan pada langkah 2. Ini akan memberikan pecahan selisih yang diinginkan. Ini ada kata simpangkan ini yang kurang paham yang dipakai oleh ChatGPT. Tapi kita lihat contoh soal. Contoh 1, 3/4 dikurang dengan 1/2. Jadi ini, kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama 4, padahal belum. Angka kedua, 3/4 kurang 1/2 sama dengan 3/4 kurang 2/4. Jadi dijadikan 2/4, 1/4. Oke. Begitu juga dengan ini, dengan mudah dapat ditunjukkan. Misalnya nomor 2, 5/6 kurang 1/3. Di sini kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama 6. Padahal belum. Maksudnya bisa dijadikan 6. Nah, yang berikut di sini hasilnya 3/6. 3/6 disederhanakan 1/2. Jadi maksudnya simpangkan itu mungkin sederhanakan. Jadi selisih antara 5/6 dengan 1/3, 1/2. Terus begitu dengan soalnya. Nah, kita ketemu ini soal nomor 3. 2/5 kurang 1/10. Ini adalah langkah kedua yang disuruh tadi di atas. Langkah keduanya adalah FPB-nya ini. Nah, di sini untuk nomor 3 ini dicari FPB dari 5 dengan 10 adalah 5. Untuk apa? Nah, ternyata yang di sini ini ada setarakan. Ini 2/5, 2/5. 1/10, 5/5. Kali 5/5. Jadi 5/50. Ini sudah terjadi kesalahan penjelasan. 2/5. Kita lihat pada langkah yang ketiga, 2/5 menjadi 20/50. Jadi bukan FPB-nya yang dipakai. Tapi KPK-nya, harusnya KPK dari ini 10 saja. 10. Tidak perlu 50. Dikali 5. KPK dari 5 dan 10, ya 10. Bukan 50. Nah, langkah keempat,
3/10. Kesalahan penjelasan untuk nomor 3. Contoh yang keempat, ini FBB-nya 8. FBB tidak digunakan. Yang digunakan KPK 16. Nomor 4 benar. Nomor 5, 9 dengan 15. FBB 3. Faktor persekutuan terbesar 3. Tapi yang dipakai FPB dari 9 dengan 15, tapi yang dipakai adalah KPK. Jadi 45 dikali 5 dikali 3. Untuk apa ini 3? Ya. Terus yang ke-6, 12 dengan 8. 24. KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Ini faktor persekutuan terbesar. 4 untuk apa? Kemudian yang 7, 14 seharusnya ya. 7 tidak dipakai. Kemudian yang ke-8, 5 dengan 4, 20. Ya, 20 KPK. Kedua pecahan. Nah, di sini dia tidak pakai FPB. Lihat lagi, FPB 1, 3 dengan 5 FPB 1. Untuk apa? Harusnya KPK 15. Jadi 1 ini tidak digunakan. Berikut. Nah, ini soal 10. 37, harusnya 63. KPK, ini 1 ini tidak digunakan. Nah, ini demikian cara menghitung selisih antara dua bilangan pecahan. Perhatikan angka-angkanya dan pastikan menyedangkan pecahan selisih. Andaikan kalau orang tidak tahu kemudian mengikuti aturan ini, pertama membingungkan, yang kedua dia tidak akan mengerti. Saya bertanya, kenapa yang dicari FPB? Bukankah seharusnya yang dicari KPK dari kedua penyebut pecahan? Ternyata Anda benar. Mohon maaf atas kesalahan dalam penjelasan sebelumnya. Pada langkah-langkah perhitungan selisih pecahan yang seharusnya dicari adalah KPK, bukan FPB. Ini, andaikan orang yang bertanya itu tidak tahu sesuatu persoalan, jelas ini sudah keliru, sudah tersesat, dia tidak akan mengerti. Nah, di sini diterangkan ulang, cari KPK dan seterusnya. Jadi sekarang mulai dihitung KPK-nya. Ada KPK-nya. Nih, ya KPK untuk contoh nomor 1 nomor saja yang dibuat, tidak banyak. Nah, itulah kekeliruan. Ternyata ChatGPT ini punya banyak kekeliruan. Ini 2 kekeliruan yang sudah saya dapati. Kekeliruan pertama yang saya dapati adalah menyangkut pengetahuan sejarah. Itu salah memberikan data sejarah. Demikian, hati-hati. Kita harus menguasai betul. Berarti ChatGPT tidak bisa kita harapkan untuk menggali atau memperoleh pengetahuan. Berhati-hati menggunakan ChatGPT.